Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa, kembali saya menyapa saudara sekalian, selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita menyiapkan diri, terutama menyiapkan hati kita untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Dan sekarang akan tundukkan kepala untuk kita semua. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu, rasa rindu, rasa butuh kepadamu Tuhan lewat ibadah ini. Dan itu sebabnya kami kembali menyerahkan hidup kami yang serba banyak kekurangan dan kesalahan ini Tuhan. Terlebih Tuhan ampuni dan sucikan hati kami untuk kami layak beribadah kepadamu Tuhan. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan menolong dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong untuk supaya hamba-hamba-Mu semua boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam jalannya ibadah ini, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Alat-alat yang digunakan Tuhan juga urapi semua Tuhan. Terima kasih, kami sambut ibadah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri hati kita untuk kita melakukan pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku. Buku NR nomor 23, Kunaikan Syukur Kepadamu. Haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.
tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah ucapan syukur dan terima kasih kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong kepada kita semua. Ya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan satu pujian lagi untuk kita masuk dalam firman Tuhan dalam buku NR nomor 40, Ujilah Aku Tuhan. NR 40. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian ini juga menjadi suatu kerinduan kami. Engkau tahu Tuhan hati kami, dan kami rindu hadirat-Mu Tuhan, rindu untuk bisa makan firman Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kami semua, Engkau sucikan hati kami, pikiran dan angan-angan kami Tuhan, supaya hati kami hanya tertuju kepada Engkau, dan Engkau sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Demikian pula kami tetap berdoa Tuhan untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah di semacam di tempat ini, dimanapun hamba-hamba-Mu para gembala-gembala untuk melayani Engkau. Kiranya Engkau tetap menolong, memakai para hamba-hamba-Mu Tuhan, dan sertakan pembukaan firman-Mu Tuhan, untuk supaya sungguh hamba-hamba-Mu boleh menyajikan santapan makanan firman Allah bagi sidang jemaat yang dipimpinnya. Urapan yang sama kuat Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu saja Tuhan yang menolong hamba-Mu ini untuk mampu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menolong kami, mengoreksi kami, menyatakan kekurangan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau tetap memberikan sukacita, damai sejahtera, terutama hati yang rindu untuk merindukan setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan sudah menolong kita. Dan sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, salam sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur jika dalam ibadah doa pun Tuhan masih menolong kita, memberikan hati kepada kita, hati yang merindukan Tuhan, ya, hati yang merindukan Tuhan. Sebab betapa Tuhan itu suatu untuk supaya bisa memberikan kebebasan kepada kita, ya, bebas untuk makan firman Allah, ya, bukan makan firman Allah yang harus dihalang-halangi. Saat itu saku, di saat murid-murid ini makan gandum saku, ya, setelah dia ya memetik, menggisar dan memakannya, maka timbul suatu masalah karena ya di situ ada orang-orang Farisi, saudaraku, yang sempat menegur mereka. Ya, dia katakan, mengapa? Ya, dikatakan di sana murid-muridmu, disebutkan di sana, ya, berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan,
pada hari Sabat, saudara sekalian. Jadi ini yang menjadi persoalan, ada halangan-halangan untuk bisa mendapatkan atau makan gandum firman Tuhan. Tetapi luar biasa ketika Tuhan harus diperhadapkan dengan dua hal. Kemarin dalam ibadah PA saya sudah menunjukkan ketika Tuhan diperhadapkan dengan dua hal, ya dua hukum, ya yang betul-betul dua hukum ini sangat-sangat penting buat kita bisa mengerti betapa Tuhan itu saku, ya diperhadapkan. Yang pertama adalah hukum Taurat saku. Hukum Taurat ini adalah hukum, ya atau hukum tentang Sabat ini saku, ya hukum Taurat, peraturan tentang Sabat saku, yaitu pada hari ketujuh tidak diperbolehkan bekerja, dan jika dilanggar maka harus mati. Nah, ini yang Tuhan harus menghadapi hukum Taurat. Dan kemarin kita sudah membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-35, melanggar hukum Taurat yang menyangkut Sabat ini, dia harus dihukum mati. Ini yang pertama yang dihadapi oleh Tuhan, saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, yaitu murid-murid yang lapar. Ya, di satu sisi Tuhan harus menghadapi ya tentang hukum Taurat, saudaraku. Maka yang kedua, Tuhan juga diperhadapkan dengan murid-murid yang lapar, saudara sekalian. Ya, nah, hukumnya orang lapar itu, saudaraku, ya harus makan. Itu sebabnya ketika Tuhan membawa murid-murid ini ke ladang gandum, maka murid-murid ini memetik gandum itu, menggisar dan memakannya. Jadi yang kedua ini, hukumnya orang lapar itu ya harus makan. Nah itu sebabnya inilah hukum yang sungguh-sungguh, dua hukum satu yang harus diperhadapkan diperhadapkan kepada Tuhan. Lalu kemarin saya juga menjelaskan, lalu bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana jalan keluarnya untuk bisa mengatasi hal ini, saudara? Maka kita bisa melihat apa yang sudah kita dengar kemarin, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Ini jalan keluarnya. Yesus harus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menggenapkan hukum Taurat, supaya bangsa Israel dan bangsa kafir tidak mati. Jadi tujuannya Yesus mati itu untuk supaya Israel dan kafir itu tidak mati, ya, sehingga baik bangsa kafir atau bangsa Israel itu dapat bebas beribadah dan bebas makan firman Tuhan, seperti kata bebas yang ada dalam kitab Kejadian, ya, makan buah pohon dengan bebas. Ada kebebasan untuk supaya kita bisa mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya dalam Ibrani, saya ingin menambahkan ini, dalam Ibrani pasal yang ke-9, saya teringat ayat itu, ya. Ini tujuannya untuk supaya kita bisa bebas untuk makan firman Allah atau bebas beribadah kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-9, ya. Ibrani pasal yang ke-9 ini juga Kristus sebagai penggenap hukum Taurat. Ayat yang ke-13 mulai. Ya, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini, saudara, dia mati itu
Ya, dia disalib itu saudaraku untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah supaya kita dapat beribadah kepada Allah dengan bebas. Jadi Yesus ini adalah penggenap hukum Taurat. Prosesnya adalah dia harus mati tergantung di kayu salib. Ini prosesnya. Ini dari pihak Tuhan, saudaraku, dari pihak Tuhan. Maka Tuhan mengambil jalan itu untuk supaya kehidupan kita ya sampai sekarang ini dan sekarang ini, saudaraku, khususnya kita bangsa kafir, bisa beribadah kepada Tuhan dengan bebas, makan firman Allah dengan bebas, dengan leluasa untuk kita bisa beribadah serta melayani Tuhan. Dan untuk itu, saudaraku, biar kita manfaatkan waktu dan kesempatan di mana Tuhan sudah memperjuangkan itu demi untuk supaya kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan dengan berkorban nyawa. Ini ingat baik-baik, untuk ibadah ini, untuk kita bisa mendengarkan firman Allah ini, Yesus harus menjadi penggenap hukum Taurat dengan cara dia harus mati tergantung di kayu salib. Ini dari pihak Tuhan. Sekarang dari pihak kita, dari pihak kita. Bagaimana dari pihak kita? Ketika Tuhan itu sudah berkorban nyawa, memberikan nyawa untuk supaya kita bisa bebas, untuk bisa mendengarkan firman Allah, maka dari pihak kita, dari pihak kita, ya, untuk supaya kita bisa mendengarkan firman Allah, maka dari pihak kita, kita harus merasa lapar. Ya, tadi saya mengatakan hukumnya orang lapar itu harus makan. Nah, kalau demikian, kalau kita merasa lapar, maka pasti ada makanan. Ya, ada makanan. Sebab kalau Tuhan memberikan hidup kepada kita, maka Tuhan jua yang akan menyediakan makanan. Dan kita bisa makan dengan bebas. Nah, ini Tuhan tunjukkan ini. Dan sekarang dari pihak kita. Tadi saya mengatakan harus ada lapar. Kemarin saya mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apalagi kita rasa lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan firman. Kebenaran itu adalah firman Allah. Maka Tuhan dikatakan mereka akan mendapatkan kepuasan. Jadi hanya orang laparlah ya yang akan mendapatkan makanan. Bagi orang yang rasa kenyang, merasa tidak lapar, merasa tidak butuh, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara sekalian, arti apa maksudnya lapar? Apa arti lapar ini, saudara? Bagi kita, arti lapar ini adalah kerinduan untuk dapat makan firman Allah. Baik kita sebagai hamba Tuhan, saudara sekalian, maupun kita sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam-imam. Ini yang harus kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Untuk supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bisa melayani Tuhan. Ya, merindukan itu. Seperti rusa yang merindukan air. Saya ingat ayat itu, saudara. Mari kita baca dalam Pemazmur, saudaraku, kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-42 ya. Ya. Mazmur pasal yang ke-42 ya.
Mazmur pasal 42 ayat yang kedua dan yang ketiga. Saudara sekalian ya, nanti saya bacakan dalam ejaan sehari-hari, kita lebih jelas nanti saudara sekalian ya. Ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jadi ini penulisnya Raja Daud ini, saudaraku, ini luar biasa. Ini perikopnya kerinduan kepada Allah, merindukan Allah atau merindukan firman Allah. Jadi dicatat seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Itulah hidup kita, dikatakan demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Nah, kalau hati dari dalam hati kita ada satu kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada firman Allah, saudaraku, ya, maka Tuhan juga akan menyediakan apa yang kita rindukan. Apalagi yang kita rindukan adalah firman Allah. Tetapi kalau kita bosan, saudaraku, ya, acuh terhadap firman Allah, bagaimana Tuhan akan memuaskan kita? Ya, bagaimana Tuhan akan menolong kita? Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dalam ejaan sehari-hari ayat yang ketiga ini saya bacakan, saudaraku. Aku merindukan Allah yang hidup. Kapan aku boleh pergi beribadah di rumahnya? Ejaan sehari-hari. Kapan aku boleh pergi beribadah di rumahnya? Ini merupakan suatu kerinduan yang begitu membara. Ya, seperti kita di hari-hari ini, saudaraku, ya kita juga sebetulnya rindu untuk bisa beribadah tatap muka. Ya, ini sama, dia katakan, kapan aku boleh pergi beribadah di rumahnya Tuhan itu. Ya, sekalipun itu hanya gedung, tapi rumahnya Tuhan itu ada hati kita. Tapi fisiknya ada gedung. Ya, kita juga merindukan, bukan hanya kita di rumah, kita ya untuk supaya Allah itu hadir, tetapi kita juga rindu untuk hadir beribadah tatap muka. Kapan aku boleh pergi beribadat ke rumah Allah? Biar ini kita nyatakan. Kita nyatakan kepada Tuhan, kapan Tuhan kami juga bisa ya ibadah tatap muka. Kita nyatakan kepada Tuhan, nanti Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Kalau semua sidang jemaat merindukan, pasti Tuhan buka jalan. Tuhan memberikan cara untuk kita bisa beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Kita bisa datang ke rumah ibadah itu, ke rumahnya itu. Ya, rumahnya yang fisik itu, gedung gereja itu. Ya, nanti sewaktu-waktu Tuhan akan nyatakan ini. Nah, itu sebabnya kepada kita semua, saku, jika dari pihak Tuhan dia sudah sungguh-sungguh, saku, untuk dia memberikan nyawa, untuk dia rela mati, untuk supaya kita bisa mendapatkan kebebasan untuk makan firman Allah, saku, maka dari pihak kita maka harus ada satu kerinduan, merindukan. Dan Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu ya memperbaharui kuatnya. Orang yang merindu itu, saku, adalah orang-orang yang semangat. Orang yang selalu merindu pasti hatinya tuh berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Semangat. Ini orang rindu. Berbeda kalau orang tuh acuh tak acuh, ya sudah adem aja malah seneng ibadah model gini, satu. Oke. Tapi Tuhan mengajarkan hal semacam ini. Dari penulis Mazmur ini, jadi dia katakan, kapan aku boleh pergi beribadah
di rumahnya. Yesaya juga menulis, coba kita baca Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini adalah orang yang rindu. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi orang yang rindu itu pasti hatinya berkobar-kobar. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru. Ya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini orang yang hatinya berkobar-kobar. Ini orang yang hatinya itu ada satu kerinduan yang besar. Ya, nggak ada capeknya. Kalaupun dia capek itu bukan sesuatu. Ya, katakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena hatinya besar. Hatinya rindu. Dia menanti-nantikan sesuatu. Maka kekuatan yang baru itu akan dia dapatkan dari Tuhan. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, biar kehidupan kita di hari-hari ini benar-benar untuk supaya kita selalu merindukan kepada kita semua, jemaat Tuhan atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam terutama yang melayani. Ya, melayani harus didasarkan dengan satu kerinduan. Itu sebabnya, saudara sekalian, Tuhan mau satu. Jika Tuhan itu membawa kita ke ladang gandum, satu, bukan hanya sekedar untuk supaya kita bisa makan, tetapi Tuhan juga mau meningkatkan kita, bukan sekedar makan, satu. Bukan hanya sekedar makan firman. Makan firman sudah bagus. Apalagi dikatakan makan dengan bebas, satu. Itu sudah bagus. Ya, bukan sekedar hanya makan begitu saja, tetapi makan yang didasarkan suatu kerinduan. Ya, makan yang didasarkan, yang dilandasi dengan suatu kerinduan. Kenapa demikian? Sebab kerinduan itu, saudara, melebihi daripada peraturan. Peraturan itu huruf yang tertulis itu mematikan, ayat mengatakan, tetapi roh itu, kerinduan hati itu, maka roh Allah itu satu akan membangkitkan semangat kepada kita untuk kita selalu merindukan, menantikan, seperti kata pemazmur tadi. Ya, kata pemazmur tadi, kapan kami bisa beribadah ke rumahmu. Ini satu kerinduan. Nah, kalau kita sudah semacam itu, sudah sampai pada makan yang didasarkan kerinduan, atau dengan kata lain beribadah yang didasarkan kerinduan, atau dengan kata lain ibadah yang disertai dengan rasa syukur. Jadi ini sama, saudaraku. Jadi kalau disebutkan ibadah yang disertakan dengan kerinduan, ini sama dengan ibadah yang disertakan dengan ucapan syukur, saudaraku. Maka ayat itu mengatakan memberi keuntungan besar, memberikan suatu hasil. 1 Timotius pasal yang ke-6 kalau tidak salah, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, saudara. Ya.
ayat yang ke-6. Ya, perhatikan. Saya ulangi. Ibadah yang didasarkan atas kerinduan itu adalah sama dengan ibadah yang disertai dengan rasa ucapan syukur. Saya bacakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa puas, rasa syukur, saudaraku, memberi keuntungan besar. Bukan hanya sekedar keuntungan, tapi memberikan keuntungan besar. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, keuntungan apa? Baik untuk hidup sekarang ini. Jadi harusnya, saudara sekalian, kalau kita memang merindukan ibadah yang kita lakukan dengan rasa ucapan syukur, ya, bukan ibadah yang terpaksa atau dipaksa, saudaraku. Bukan itu, tapi ibadah yang disertai rasa ucapan syukur itu akan memberikan keuntungan besar. Jawabannya adalah baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Tetapi sebaliknya, kalau kita beribadah ternyata kita tidak mengalami keuntungan, apalagi keuntungan besar, maka ibadah itu harus menjadi koreksi buat kita. Apakah kita melakukan ibadah, kita melakukan pelayanan kepada Tuhan itu dengan hati yang rindu kepada Tuhan, atau hanya sekedar peraturan atau kewajiban? Nah, sementara kalau ibadah pelayanan itu disertai dengan rasa syukur, dengan hati yang rindu, pasti memberikan keuntungan yang besar, memberikan hasil yang besar. Jadi sebetulnya, saudaraku, kalau kita sebutkan kita orang beribadah, ya, orang yang melayani, apalagi beribadah dan melayani, lalu kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah persoalan sampai kita tidak mendapatkan apa, tidak punya apa-apa, dan kita terpuruk. Sementara kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita harus kembali kepada diri kita. Ada apa? Kenapa? Aku ibadah, aku melayani, tapi kok terpuruk? Kok tidak beruntung? Tidak mengalami keuntungan besar? Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, kalau disertai dengan rasa syukur, maka ada keuntungan yang besar. Ya, ada keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa puas, rasa syukur, memberi keuntungan besar. Saya mengingatkan saja kepada kita, untuk supaya kita tidak menyalahkan yang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Coba koreksi, periksa diri kita. Ya, periksa diri kita. Jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Yang selalu saya mengingatkan, jangan sampai ibadah pelayanan itu hanya sebagai suatu alasan, hanya sebagai penutup untuk menutupi kekurangan kita, atau supaya orang lain mengatakan, oh dia itu setia, dia itu sungguh-sungguh. Bukan itu. Ibadah itu bukan kepada gereja, ibadah itu bukan kepada pendeta, ibadah itu kepada Tuhan. Kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, maka akibatnya ada. Bukan berkat, bukan keuntungan yang kita dapatkan, tapi justru kerugian, bahkan kerugian yang besar. Kita bisa terpuruk oleh karena itu. Ayo kita koreksi. Ini biar menjadi koreksi buat kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit, bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang murah. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk kita, untuk menggenapi hukum Taurat, ya, untuk menggenapi hukum orang lapar. Maka dia mengambil jalan untuk mati, untuk supaya kita bisa dapatkan makan, bebas untuk beribadah, bebas untuk makan firman Allah. Saya kembali
kepada 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memberi keuntungan besar. Ya, memberi keuntungan besar. Nah, sekarang keuntungan apa? Ya, jadi kalau demikian, kalau ibadah itu disertakan dengan suatu kerinduan, tadi saya mengatakan bahwa kerinduan itu melebihi peraturan, maka keuntungannya atau hasilnya yang kita bisa terima, dari ibadah yang sungguh-sungguh itu kepada Tuhan, hasilnya adalah kita mengalami pembelaan Tuhan, saudara sekalian. Amin, saudaraku. Kita mengalami pembelaan Tuhan. Ya, coba sekarang kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-6, ya. Injil Lukas pasal yang ke-6, ketika orang-orang Farisi itu dia mengatakan, mengapa, ya? Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Maka Tuhan langsung menyatakan satu pembelaan, memberikan sanggahan yang begitu luar biasa. Ayat yang ketiga, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, apa kata Tuhan? Setelah orang Farisi mengatakan, mengapa kamu melanggar ketentuan, melanggar, berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, maka Tuhan langsung menjawab. Jawaban Tuhan itu merupakan suatu pembelaan Tuhan, yang dia mengatakan ayat 3, lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud? Dan nanti sudah bisa membaca dan 1 Samuel pasal 21 ayat 1 dan seterusnya. Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, ketika ia itu Daud, dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Tuhan tunjukkan, dan apa yang Tuhan tunjukkan ini adalah suatu pembelaan Tuhan. Itu suatu pembelaan. Kalau kita melihat, jelas saat itu Daud melanggar hukum Sabat, melanggar hukum Taurat. Kenapa? Sebab roti sajian hanya diperuntukkan kepada imam-imam. Sedangkan Daud bukanlah seorang imam. Bukanlah seorang imam. Dan di saat itu memang Daud sedang dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul, yang notabene Saul ini adalah mertuanya sendiri. Ya, karena Saul merasa iri atas pemakaian Tuhan terhadap Daud, benci, aneh ya, ada morotuo iri sama mantunya, karena mantunya lebih hebat. Kan harusnya seneng, iya. Tapi dasar Saul memang seperti itu. Kalau roh Tuhan sudah tidak ada, maka roh daging, roh setan yang masuk mengganggu dia, maka iri, benci itu yang mengakibatkan dia menghendaki untuk supaya Daud ini harus dibunuh, harus disingkirkan, dikejar kemana. Dan peristiwa yang terjadi ketika dalam pengejaran itu, dia mampir. Ya, dia ketemu dengan imam Ya, imam yang namanya Ahimelek, Ahimelek yang sedang bertugas, dan dia meminta kepadanya. Karena dia lapar. Tadi saya mengatakan hukumnya orang lapar itu adalah makan, harus makan. Dan imam ini memberikan roti itu kepada Daud dan kepada pengikut-pengikut. Ya.
puji Tuhan, memberikan kepada Daud dan juga kepada pengikut-pengikutnya. Puji Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara sekalian. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan, pembelaan Tuhan itu. Ya, pembelaan Tuhan terhadap kita ini luar biasa. Di saat zaman bersama murid-murid, saat dia diperhadapkan dengan orang-orang Farisi dengan hukum Tauratnya itu, satu. Tuhan sudah menyatakan pembelaannya, dan Tuhan sudah memberikan sanggan. Kamu coba bagaimana Daud itu, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud dan seterusnya. Kepada kita sekarang, saudara, sekarang ini, di masa-masa sulit ini, Tuhan tetap juga menyatakan pembelaan kita, menyatakan pembelaannya kepada kita, apapun yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Saudara sekalian, apapun yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, Tuhan juga tetap membela. Saya teringat ayat itu, saudaraku, ya, dalam Roma pasal yang ke-8, dia tampil sebagai imam besar, menjadi pembela kita. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Nanti sudah bisa membaca mulai ayat yang ke-31, saudaraku, ya. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-34. Ya. Kristus Yesus yang telah mati. Perhatikan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar, saudaraku, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita lihat pembelaan Tuhan itu. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi jangan gemen-gemen, jangan main-main, saudaraku. Kalau kita mau menyadari ini, kalau dalam hati kita tuh ada kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk melayani, hati kita berkobar-kobar untuk melayani. Sesungguhnya Tuhan tidak menutup mata, saudara sekalian. Dia menunjukkan pembelaannya. Jelas dituliskan dalam surat Roma, dia yang telah mati, tapi dia juga yang telah bangkit. Bahkan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar, dan malah dia menjadi pembela kita. Kapan? Hari ini juga dia tampil sebagai pembela dan ingin membela kehidupan kita. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang mengasihi Tuhan, kehidupan yang merindukan Tuhan, kehidupan yang merindukan firman, kehidupan yang merindukan ibadah. Ya, kita lihat ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini merupakan pembelaan yang luar biasa, yang dahsyat sekali, saudara. Ini yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ya. Tadi saya mengatakan, apapun, siapapun, bahkan di hari-hari di masa yang sulit ini, Yesus imam besar yang sudah mati, bangkit dan naik, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi imam besar. Dia sungguh-sungguh akan menyatakan pembelaan kita. Asal hati kita ada satu kerinduan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Apa yang ada di ayat 35? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini yang kita lihat.
Kalau kita mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, saudara sekalian. Ayat mengatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan dari kasihnya Kristus. Sekalipun dikatakan ada penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang sekalipun. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang menang. Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada orang-orang yang menang. Super pemenang. Saudara sekalian, oleh Dia yang telah mengasihi kita, yang telah membela kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, saudara sekalian, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di langit di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini dasar, saudara sekalian. Ini luar biasa. Pembelaan Tuhan itu terhadap kita di hari-hari ini, seperti bagaimana Dia memberikan pembelaan, sanggahan kepada orang-orang Farisi. Ya, ini luar biasa. Dibela ini, saudaraku, pengertian dari bela ini, ya seperti ya Daud yang sedang dikejar oleh Saul ini, saudaraku, kita lihat. Daud ya dikejar oleh Saul. Saul adalah seorang raja. Dia mertua tapi juga seorang raja yang punya kekuasaan, punya kedudukan. Ya. Dan sekaligus, saudaraku, dia punya pasukan. Sedangkan Daud ini hanya seorang prajurit, mantu juga seorang prajurit, saudaraku. Tetapi Tuhan membela Daud. Kenapa? Daud ini dibela. Satu, dalam tulisannya, dia rindu untuk beribadah, rindu untuk selalu ada di rumah Tuhan. Ini Daud. Karena Daud ini hidup benar di hadapan Tuhan. Daud ini hidup benar. Dalam tulisan juga, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu tulisan Daud ini. Daud yang menulis Mazmur pasal 32. Coba kita baca. Ya. Mazmur pasal 32 atau mungkin ya, Mazmur pasal 32 atau 34, saudaraku. Ya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Lalu dalam 1 Petrus juga ditulis, 1 Petrus, saudaraku, kita baca. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini perhatikan.
mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan doa ya, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi Tuhan mendengar ketika kita berseru minta tolong. Tetapi sebaliknya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi celaka kepada orang-orang jahat, orang-orang yang najis, saudaraku, yang tidak benar ini Tuhan menentang. Biar doa sekalipun, dia tidak akan mendengar doa itu. Biar puasa sekalipun, dia akan tidak akan dengar itu puasanya itu. Sebab itu sia-sia. Kenapa? Sebab dia melakukan kejahatan. Tapi dia berdoa. Coba berdoa. Jelas. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi sebaliknya, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kenapa Tuhan membela Daud? Satu, karena Daud benar di hadapan Tuhan. Dia merindukan selalu kerinduannya untuk bisa menghadap Allah, bertemu Tuhan. Kerinduannya untuk beribadah kepada Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya dia dibela oleh Tuhan. Ya, dalam Roma pasal yang ke-8 tadi sudah jelas. Ya, sekalipun mungkin kita juga di hari-hari ini kita diperhadapkan yang namanya penindasan, mungkin kita bisa diperhadapkan itu. Ada penindasan, ada kesusahan, bukan kesusahan yang kita buat sendiri. Ada dua macam kesusahan, ada dua macam sengsara. Sengsara, kita sengsara oleh karena perbuatan kita. Tapi sengsara juga ada oleh karena Tuhan. Kalau karena Tuhan, maka Tuhan bela. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan dan kemenang. Tetapi kalau kita sengsara menderita oleh karena pola kita yang jahat, di hadapan Tuhan, yaitu bukan kasih karunia. Maka Tuhan tidak membela di situ, tidak ada pembelaan di situ. Makanya benar apa yang dikatakan Daud, mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Sesungguhnya rahasianya sederhana. Kalau kita menempatkan diri benar saja di hadapan Tuhan, saudara sekalian, kita sudah dibela benar saja. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Artinya apa? Menjauhi kejahatan. Jadi hidup benar itu adalah menjauhi kejahatan. Jangan kita bersekutu dengan kejahatan. Jangan kita setuju dengan kejahatan. Bahkan jangan kita melakukan kejahatan itu di hadapan Tuhan. Biar kita mau teriak minta tolong apapun juga, Tuhan tidak akan mendengar. Dia menutup telinga. Tadi 1 Petrus pasal yang ketiga jelas itu. Telinganya mendengar orang yang minta tolong. Yaitu siapa? Orang-orang yang hidupnya benar. Tapi kepada orang yang berbuat jahat tidak. Jelas ayat. Tadi saya ada penindasan, ada kesesakan, ada aniaya bahkan. Ya, ada kelaparan, ada ketelanjangan, terpuruk. Tapi karena kalau sengsara yang dituliskan dalam Roma pasal 8 ini, oleh karena Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Ayat berikutnya jelas, ada pembelaan Tuhan. Sekalipun kita dianggap domba-domba sembelihan, tetap ayat mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Contohnya Daud, tadi saya mengatakan, dibela oleh Tuhan. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ya.
seperti anak-anak kecil yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan di saat itu murid-murid marah, saudaraku, menjadi marah, mungkin merasa terganggu adanya anak-anak kecil itu, saudaraku. Tapi apa kata Tuhan? Tetapi anak-anak kecil itu ya dibela oleh Tuhan. Anak-anak kecil ya, itu dibela oleh Tuhan. Kalau kita merasa kita mau mengecilkan diri seperti anak kecil ini, yang polos, yang jujur. Anak kecil kan gambar daripada kebenaran juga. Bagaimana polosnya anak kecil itu, gambar dari kejujuran, gambar dari kepolosan dari kita. Itu anak-anak kecil. Kejujuran itu, kepolosan kita itu bagaikan anak-anak kecil ini. Sekalipun, saudaraku, ini juga dipermasalahkan oleh murid-murid Tuhan, tapi Tuhan ternyata juga tetap menyatakan satu pembelaan. Mari kita baca ayat ini. Bagaimana Tuhan itu mengatakan kepada anak-anak kecil ini. Matius pasal yang ke-19, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-13. Begini bunyinya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi anak-anak atau memarahi orang-orang itu. Anak-anak dimarahi. Sementara Tuhan ingin untuk supaya anak-anak ini yang mendapatkan penumpangan tangan dan mendapatkan doa dari Tuhan. Tapi di satu sisi, murid-muridnya merasa terganggu dengan hadirnya anak-anak ini. Tapi kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada anak-anak ini. Ya, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Anak-anak kecil atau orang-orang kecil ini, orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Dia memberkati, meletakkan tangan. Artinya apa? Kalau kita, kehidupan kita ini hari-hari ini mau menempatkan diri seperti anak kecil ini, Daud sudah dibela oleh Tuhan. Dia benar. Tapi anak-anak kecil ini gambar dari kejujuran. Kalau kita jujur, kita polos, apapun kita, siapapun kita, mau jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita orang jahat, orang najis, katakanlah kepada Tuhan, aku jahat, aku najis Tuhan. Maka kehidupan itu akan dibela Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Dia mengampuni, Dia menyucikan. Bukankah ini pembelaan Tuhan? Kalau kita mau jujur, siapapun kita sekarang datang menghadap kepada Tuhan dengan segala masalah persoalan kita, dengan hati yang jujur, dengan hati yang polos. Benar Tuhan, aku ini berdosa, aku ini jahat. Kita ingatkan waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada dua orang jahat, dan satunya melawan, yang satunya dia mengatakan, Tuhan Yesus, jika engkau datang sebagai raja,
ingatlah akan aku. Ini orang jahat yang mengatakan. Tapi dia diberikan keberanian untuk mengaku kepada Tuhan. Jika ego datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Ya, apa yang Tuhan katakan? Saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Seperti Tuhan katakan kepada anak-anak, ya dia katakan, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Kalau kita mau mengakui kekurangan kita, mengakui kejahatan kita, kita jujur, kita polos seperti anak-anak ini, kita akan dibela oleh Tuhan. Dibela oleh Tuhan. Ya, bukan hanya dibela, tapi kita juga diberkati oleh Tuhan, ditumpangkan tangan. 1 Yohanes diampuni, bahkan disucikan oleh Tuhan. Seperti Tuhan itu melihat bahwa kita nggak pernah berbuat dosa. Diampuni, disucikan, dibersihkan, tidak nampak lagi. Jika Tuhan itu mengampuni suatu, dia tidak mengingat-ingat lagi. Itu sebabnya kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina, dia katakan, aku pun tidak menghukum kamu. Sekarang pulang, pergi ke rumahmu, dan jangan berbuat dosa lagi. Ini orang-orang yang semacam ini dibela oleh Tuhan. Kalau kita memang diperhadapkan dengan dosa dan kejahatan semacam itu, saudara. Tetapi sebaliknya kalau kita diizinkan sengsara, menderita oleh karena kebenaran, saudara, kita juga ada pembelaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Kita diingatkan kembali kepada satu jemaat di Asia Kecil. Ya, satu dari antara 7 jemaat, yaitu Philadelphia. Dan Tuhan mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku dan merindukan-Ku dan merindukan kepada Tuhan, maka Tuhan juga nyatakan pembelaan dan perlindungannya justru di masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa kita terpuruk, diizinkan kita terpuruk, Tuhan nyatakan pembelaan. Kalau kita menuruti dan tidak menyangkal namanya, ayat mengatakan, kita dibela oleh Tuhan. Dibela seperti Tuhan membela kepada Daud ketika dikejar oleh Saul, membela anak-anak ketika dia datang kepada, dimarahi oleh murid-murid. Dan Tuhan mencontohkan itu, orang-orang semacam itulah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara sekalian, biar ini menemplak saya, menemplak kita. Ya. Untuk apa kita beribadah kalau pada akhirnya kita tidak mengalami suatu pembelaan Tuhan? Untuk apa kita beribadah kita baik, tapi kita tidak mengalami suatu hasil yang positif? Yaitu pembelaan Tuhan tadi. Kita akan menjadi sia-sia. Janganlah kita beribadah, ibadah melalui hanya sekedar melakukan kewajiban karena kewajiban. Bukan itu. Tuhan sampai dan ingin meningkatkan kita, bukan hanya kita makan firman Allah, tapi biar kita sampai makan dengan hati yang rindu. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar melayani, tapi melayani Tuhan dengan hati yang rindu, bukan terpaksa atau dipaksa, atau melakukan kewajiban semata-mata. Apalagi kalau kita beribadah melayani hanya untuk menutupi kejahatan kita, itu jahat di hadapan Tuhan. Ngeri itu, saudara. Tidak heran kalau kemudian Tuhan akan mengatakan, kutuk itu akan datang kepadamu. Dan kita tidak akan pernah mengalami pembelaan Tuhan. Itu jelas. Ya, Tuhan itu baik.
Tuhan itu baik dan luar biasa. Tuhan itu jelas, Tuhan menunjukkan ini, betapa Tuhan itu ya, sebagai imam besar yang agung. Dia yang sudah mati, tapi dia sudah bangkit. Tadi Roma mengatakan, malah menjadi pembela kita. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus Kristus, imam besar, yang pernah membela Daud, membela anak-anak. Maka dia juga membela kehidupan kita, yang mengasihi dia, yang merindukan dia. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk malam hari ini. Dan kita berdoa dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, untuk supaya firman-Nya itu selalu dinyatakan kepada kita. Dan kita setiap kali kita melakukan ibadah dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Ya, biar kita hari ini, malam hari ini, kita mau memeriksa diri kita. Biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Ada apa dalam hati kita? Puji Tuhan. Kita akan melakukan pujian selidiki aku. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak dapat habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku. Lihat hatiku. Lihat hati, Biar kita jujur di hadapan Tuhan. apakah ku Kita berterus terang kepada Tuhan. Jangan kita menutup-nutupi sesuatu Kau yang Maha Tahu yang membuat kita tidak mengalami pembelaan dan Tuhan. menilai hidup. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu. Kulihat Haleluya. kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bersama kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, biarlah firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh belajar untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan dengan hati yang selalu rindu kepada Engkau. Dan pujian ini pula Tuhan memberikan suatu semangat kepada kami Tuhan, untuk kami juga rindu untuk setia sampai pada akhirnya Tuhan. Kami jujur tidak mampu, banyak hal yang harus kami gumuli, kami perjuangan, tetapi kami yakin dan percaya, maka hati yang rindu kepada Engkau Tuhan, maka Engkau akan menyatakan pembelaanmu, Engkau nyatakan kemampuanmu kepada kami Tuhan, untuk memampukan kami, untuk menolong kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, biarlah kehidupan kami juga menjadi berkat setelah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekaligus Tuhan, firman itu menjadi iman Tuhan, dan kami boleh praktekkan iman itu. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan-Mu, untuk asuhan-Mu Tuhan pada malam hari ini kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ada kekurangan, ada kesalahan pada kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah lewat firman-Mu mengoreksi kami, dan Tuhan ampunilah dosa dan kejahatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah, doa dan penyembahan pada malam hari ini. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah melawat kita semua. Mohon perhatiannya, jadwal ibadah nanti kita akan kembali ya, untuk kembali pada ibadah raya suatu tanggal 17 Oktober ini, ibadah raya sore jam 5:30 atau 5:30 sore tepat akan disiarkan untuk kita semua. Mohon doa dari saudara sekalian untuk supaya Tuhan betul-betul ya memberikan kerinduan kita masing-masing, ya, memberikan kerinduan kita, baik saya sebagai hamba Tuhan sedang jemaat, kita nyatakan kepada Tuhan dan rindu untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita semua. Puji Tuhan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, dan kita tetap berdoa untuk Bapak Budiono yang saat ini masih berada di rumah sakit, biar Tuhan juga menolong, menjamah dan memulihkan kembali dalam tugas dan pelayanannya. Juga kita berdoa untuk Ibu Aniwaro, juga kita berdoa Om Edwin Kom, juga kita doakan selalu supaya Tuhan menolong. Juga saudara kita yang lain yang menghadapi masalah persoalan nikah, rumah tangga, keuangan, dan apa-apa yang sedang dihadapi kita bawakan kepada Tuhan. Yang juga mencari pekerjaan, biar Tuhan juga membuka jalan. Puji Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah melawat kami sebelum kami berpisah ya Tuhan. Kami kembali menyerahkan diri kami kepadamu, biar Tuhan menolong kami. Hamba berdoa untuk ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu merindukan ibadah itu Tuhan, untuk menekuni ibadah ini sampai Engkau datang yang kedua kali dan Tuhan temukan
kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sekarang kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda sampai yang paling sepuh. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati mereka semua, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, dan memberikan kesehatan selalu. Nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi, Bapak Budiono, Tuhan jamah, Ibu Aniwaro, Tuhan jamah, Edwin, Tuhan jamah, juga sudah kami yang mengalami masalah persoalan, Tuhan juga Engkau jamah, Engkau tolong Tuhan, Engkau bela Tuhan. Jika Tuhan temukan ada dosa dan kejahatan dari sidang jemaat Tuhan, sekali lagi ampunkan segala dosa dan kejahatannya supaya dia kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi, menghalangi sidang jemaat-Mu semua, ya Tuhan kami serahkan kepadamu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan, kembali kami bawa kepadamu Tuhan. Kami berdoa khususnya para pemimpin-pemimpin kami yang Engkau memberikan tanggung jawab atasnya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Tuhan juga pejabat tinggi negara di pusat, di daerah. Tuhan Engkau memberkati TNI Polri, Tuhan bahu-membahu, dan Tuhan memberkati dan memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, untuk supaya kebijakan-kebijakan yang diambil itu sungguh-sungguh untuk kebaikan dan kesejahteraan bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pemberontakan, dan kirimkan damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk supaya terutama anak-anak ketebusan-Mu bisa leluasa beribadah dengan bebas Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Tuhan menyertai, menolong kami. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datang dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan. Amin.